Pernah nggak kalian merasa seharian itu sangat berantakan? Banyak deadline ataupun tugas yang harus dikumpulkan, dan terkadang saya ataupun teman-teman merasa pusing. Harus mana dulu nih yang dikerjakan, sampai pusing seharian. Mungkin itu perlu diperbaiki ya, untuk mendukung produktivitas teman-teman dalam mengerjakan berbagai macam tugas. Saya tidak memungkiri bahwa terkadang saya ataupun teman-teman melakukan penundaan, ya malas untuk memulai dari mana. Dan menurut saya ya, ini pesan dari saya, jangan menunggu sempurna dulu ya, atau jangan menjadi perfeksionis untuk baru memulai. Untuk itu saya membuat video gimana caranya kita jauh lebih produktif selama 24 jam atau dalam satu hari ini. Cara yang pertama, teman-teman harus bisa menentukan jam produktif. Kapan nih kira-kira teman-teman tipe orang yang jam produktifnya itu kapan? Di waktu pagi atau di waktu malam? Dengan teman-teman tahu kapan ya jam produktifnya, teman-teman akan jauh lebih siap untuk menghadapi berbagai macam kegiatan atau event dalam satu hari tersebut. Mungkin teman-teman jam produktifnya itu di waktu ketika bangun, ya bangun dari tidur. Misalkan jam setengah 4 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, pergunakan nih waktu tersebut untuk hal-hal yang deadline sudah mepet ya. Misalkan ada tugas ataupun ada job yang deadline-nya sudah mepet, atau bisa digunakan untuk membaca buku, atau bisa digunakan untuk belajar, atau bisa juga digunakan untuk meditasi dan olahraga. Nah, untuk meditasi tersendiri itu kalau muslim ya bisa melaksanakan ibadah sholat ya untuk muslim, atau yang agama yang lain disesuaikan saja. Nah, dengan meditasi di pagi hari, di mana pada umumnya itu di pagi hari kebanyakan orang masih pada tidur ya, suasana juga tenang, tidak ada gangguan dan sebagainya. Teman-teman bisa mengintrospeksi segala peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, atau bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk kemudian hari. Itu waktu yang sangat cocok sekali dipergunakan untuk mengobrol dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Nah, yang tidak kalah penting yaitu di waktu yang produktif, teman-teman juga bisa melaksanakan olahraga ya di pagi hari. Dengan olahraga itu akan membuat tubuh teman-teman akan jauh lebih sehat tentunya. Lebih sehat, stamina jauh akan lebih bagus, dan juga yang akan kalah penting itu lebih fresh ya. Pikiran akan jauh lebih fresh dan akan mendukung produktivitas teman-teman dalam satu hari tersebut. Banyak yang menganggap aktivitas to-do list itu membuat bingung karena saking banyaknya agenda yang harus dikerjakan, itu menjadi bingung mulainya mau dari mana, dan terkadang memunculkan rasa bersalah ya karena ada beberapa agenda yang tidak terlaksana. Nah, untuk mengatasi hal ini, teman-teman bisa membatasi to-do list yang harus dikerjakan. Harus lebih efektif dan efisien, harus selektif mana nih yang kegiatan urgent tapi penting, urgent tapi tidak penting, dan urgent dan sangat penting. Dengan mengetahui mana agenda yang lebih efektif, itu akan meminimalisir rasa bersalah kalau teman-teman tidak melakukan agenda di to-do list yang sudah teman-teman susun. Dan perlu diperhatikan bahwa terkadang tidak semua agenda yang telah kita susun dalam satu hari itu semuanya terlaksana, karena ada sesuatu yang di luar kontrol kita. Yang terpenting adalah kita sudah berusaha untuk melakukan berbagai macam aktivitas ataupun event dalam satu hari tersebut. Kalau tidak tercapai, itu di luar kontrol kita sendiri. Dan ada berbagai macam manfaat selain yang sudah saya sebutkan tadi dari aktivitas to-do list, yaitu teman-teman akan jauh lebih bertanggung jawab dalam satu hari tersebut, karena teman-teman sudah tahu nih berbagai macam agenda yang harus dikerjakan. Ada satu tips yang bisa teman-teman lakukan, yaitu biasakan untuk mencatat hal-hal kecil yang teman-teman peroleh dalam satu hari. Itu bisa menjadi ide teman-teman dalam membuat e-book, dalam membuat skrip, ataupun dalam membuat YouTube, ataupun dalam kalau misalkan ada event, ketemu organisasi dan sebagainya. Hal-hal kecil yang sudah teman-teman tulis itu bisa disampaikan di forum-forum diskusi tertentu. Itu sangat berdampak untuk kemajuan dari teman-teman itu sendiri. Cara yang ketiga yang bisa teman-teman lakukan, aktivitas journaling. Nah,
teman-teman bisa melakukan aktivitas journaling itu di waktu pagi hari atau 1 jam menjelang tidur ya, tentunya di malam hari. Nah, teman-teman bisa membiasakan aktivitas journaling untuk merefleksikan diri teman-teman, atau juga bisa mengasah kreativitas teman-teman yang dituangkan melalui aktivitas journaling. Tidak ada aturan khusus ya dalam menulis journaling. Suka-suka teman-teman aja. Teman-teman bisa menuliskan semuanya, segala peristiwa-peristiwa yang teman-teman alami, atau juga bisa menuliskan segala target dan impian yang akan teman-teman capai di kemudian hari. Nah, untuk menulisnya sendiri, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Notion di handphone. Juga bisa diakses melalui web. Atau teman-teman bisa menulis journaling melalui memo, melalui buku catatan, dan Microsoft Word. Jujur, untuk saya sendiri, saya menggunakan cara terakhir ya, karena lebih enak aja, dan saat ini saya sedang berusaha untuk membiasakan diri saya mengetik secara manual menggunakan keyboard. Saya sampaikan lagi ya, untuk waktunya sendiri itu disesuaikan dengan masing-masing ya. Teman-teman bisa menulis journaling di waktu pagi hari atau di malam hari. Langkah selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan yaitu dengan pembatasan pada aplikasi di handphone teman-teman, atau bisa meng-off-kan beberapa aplikasi tertentu yang kira-kira menguras waktu produktivitas dari teman-teman itu sendiri. Karena di setiap handphone itu bisa di setting batas pemakaiannya. Nah, teman-teman kasih punishment ya, atau hukuman jika melampaui batas pemakaian. Nah, jujur saya sendiri itu melakukan pembatasan pada aplikasi-aplikasi tertentu yang menurut saya itu sangat menguras waktu produktivitas saya sendiri. Nah, saya hanya memunculkan notifikasi pada email dan YouTube. Selebihnya saya tidak memunculkan notifikasinya. Seperti Instagram ataupun WA ataupun Facebook, menurut saya itu sangat mengganggu dan juga sangat mendistraksi ketika saya dalam mengerjakan berbagai macam hal yang perlu saya kerjakan di satu hari itu. Jadi teman-teman tentukan mana aplikasi yang perlu di-off-kan notifikasinya, atau bisa melakukan pembatasan pemakaian di aplikasi tersebut. Jika teman-teman melanggar, lakukan punishment. Kalau misalkan sebaliknya ya, teman-teman berhasil, teman bisa melakukan self reward dalam bentuk apapun. Itu sangat berdampak untuk mendukung produktivitas teman-teman di satu hari tersebut. Cara yang terakhir, jangan melihat rumput tetangga. Seringnya kalau kita melihat rumput tetangga itu kondisinya pasti jauh lebih hijau dibandingkan punya kita sendiri. Makanya teman-teman jangan membanding-bandingkan kehidupan teman-teman dengan orang lain. Itu hanya menguras energi positif dari teman-teman ataupun fokus dari teman-teman itu sendiri. Ketika kita melihat media sosial, nah itu dari Facebook, nah itu dari Instagram, itu suka diperlihatkan ada yang membeli mobil baru, ada yang keterima di universitas terbaik, ada yang bekerja di perusahaan bonafit. Kalau teman-teman selalu membandingkan diri teman-teman dengan mereka yang ada di media sosial, itu hanya akan membuat teman-teman semakin kecil, akan hanya membuat teman-teman semakin tidak dihargai dengan diri sendiri ya, di benak teman-teman sendiri. Daripada kita membandingkan kehidupan yang ada di media sosial, mendingan kita membandingkan kinerja dalam satu hari ke belakang. Itu akan jauh lebih positif untuk kita ke depannya. Atau teman-teman bisa melakukan cara 3 detik. Dengan menghitung 1, 2, dan 3, teman-teman kembali fokus lagi dengan apa yang sedang dikerjakan dalam satu hari tersebut. Berhenti membandingkan diri teman-teman dengan kehidupan orang lain, dan selalu menetapkan target dalam setiap aktivitas yang sedang teman-teman kerjakan. Oke, seperti biasanya kalau teman-teman menyukai video ini, ada hal yang positif yang bisa diambil, ada yang bisa langsung diterapkan. Jika suka, silakan like. Kalaupun tidak ada yang bermanfaat di video ini dan teman-teman tidak suka, silakan dislike aja dan nantikan video saya selanjutnya.